Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat semua. Baik, kita masih membahas hukum bacaan panjang atau mad. Nah, tolong diperhatikan baik-baik apa yang akan Abah Rudi sampaikan. Namun sebelumnya, mari kita buka dahulu dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas hukum bacaan mad, yaitu mad lazim musaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, dan mad lin atau mad lain. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mendapat penjelasan terkait dengan pengertian mad. Masih ingat ya apa itu mad? Mudah-mudahan kalian masih ingat semuanya. Menurut bahasa, mad artinya tambahan atau panjang, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mad sesuai aturan-aturan yang berlaku. Nah, apa huruf mad itu? Ya, huruf mad itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Nah, itulah pengertian dari mad atau hukum bacaan panjang. Secara garis besar, mad dibagi menjadi 2, yaitu mad tobi'i atau mad asli dan mad far'i atau cabang dari mad tobi'i. Nah, mad far'i itu ya, ini ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad lazim musaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad layin, mad arid li sukun, mad silah qasirah, mad silah tawilah, mad iwad, mad badal, mad lazim harfi mukhaffaf, dan juga mad lazim harfi musyabba. Nah, itulah pembagian mad secara garis besar. Baik anak-anak semuanya, kalau kemarin kalian sudah mendapatkan penjelasan ya, tentang mad tobi'i, ya, kemudian mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil, sekarang kita akan mulai belajar mad selanjutnya, yaitu mad lazim musaqal kilmi. Nah, apa itu mad lazim musaqal kilmi? Nah, perhatikan ya. Mad lazim ya. Mad lazim, nah, ini disebut mad lazim karena mesti dibaca panjang. Kemudian ada kata kilmi, ini karena mad tersebut terdapat pada kata atau kalimat. Nah, sedangkan musaqal itu apa artinya? Berat mengucapkannya. Sehingga yang disebut dengan mad lazim musaqal kilmi adalah mad yang terjadi apabila ada mad tobi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kata. Nah, panjang bacaan dari mad ini adalah 3 alif atau 6 harokat. Perhatikan contohnya. Walau dolin ya, itu ada huruf yang berwarna merah ya, itu ada mad tobi'i do ya, do, kemudian setelah itu bertemu dengan tasdid. Nah, maka ini bacanya 6 harokat atau 3 alif. Nah, perhatikan contohnya lagi ya, shoh ya, itu ada shoh, itu mad tobi'i. Nah, setelah itu bertemu dengan tasdid. Nah, maka ini juga dibaca 6 harokat. Nah, itulah contoh dari mad lazim musaqal kilmi.
Setelah kalian mengetahui pengertian dari mad lazim musaqal kilmi, termasuk contoh-contohnya, sekarang kita masuk kepada mad berikutnya, yaitu mad lazim mukhafaf kilmi. Nah, kok sama ya kayak seperti tadi? Oh, tidak sama ya, jelas berbeda. Cuman bedanya apa? Pada mukhafaf dan musaqal. Nah, sekarang perhatikan semuanya. Nah, tadi mad lazim. Ya. Kenapa disebut mad lazim? Ya, karena mesti dibaca panjang. Kemudian kalau kilmi itu karena mad tersebut terdapat pada kata atau kalimat. Nah, sedangkan mukhafaf, kalau sebelumnya musaqal, sekarang mukhafaf. Ini karena ringan mengucapkannya. Sehingga yang dimaksud dengan mad lazim mukhafaf kilmi adalah ini ya, perhatikan. Mad tabi'i terjadi karena ada hamzah istifham. Hamzah istifham itu adalah hamzah yang berfungsi sebagai kata tanya. Dan sesudahnya ada hamzah yang dibuang, yang disambut huruf mati atau sukun. Contoh, al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Itu di dalam Quran surat Yunus ayat 51. Di dalam ayat 91 juga ada ya. Awalnya sama ya. Coba perhatikan lagi. Al-ana wa qad asyaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, sekarang perhatikan. Itu huruf yang bertanda merah ya. Al-ana. Nah, itu sebenarnya ya seperti kata pada kotak yang berwarna hijau itu di bawahnya ya. Nah, tulisannya itu ada hamzah ya, hamzah istifham. Nah, kemudian ada ya, setelah hamzah istifham itu ada hamzah yang dibuang. Nah, maka itu hanya kelihatannya ada huruf alif dan lam saja. Padahal sebenarnya itu ada huruf ya hamzah ya atau alif ya. Kemudian ada hamzah lagi. Nah, itu tulisan yang sebenarnya, maka bacanya panjang. Al-ana ya. Nah, itu cara bacanya. Nah, cara bacanya jadi panjang. Panjangnya berapa? 3 alif atau 6 harokat. Nah, atau 6 ketukan. Nah, mudah toh? Insya Allah kalau kalian baca Al-Quran kemudian menemui ya kata atau kalimat seperti itu, ya maka dibaca mad lazim mukhafaf kilmi. Mad berikutnya adalah mad lain atau sering disebut juga mad lin. Nah, lain ini artinya lunak atau lembut. Maka cara membaca mad lain juga lunak ya, atau lemas. Nah, mad lain ini adalah mad yang terjadi apabila ada huruf mad. Nah, huruf mad itu ada berapa? Ada 3, waw, alif dan ya. Tetapi yang di sini ya, yang dimaksud di sini hanya waw dan ya. Nah, yang dibaca sukun atau waw sukun atau ya sukun dan terletak setelah harokat fathah dalam satu kata atau kalimat. Nah, panjang bacaannya ini 2 sampai 6 harokat atau bisa dibaca 2 ya. 2 harokat maksudnya ya. Bisa juga dibaca 4 harokat atau 6 harokat.
Nah, contoh ya. Ini di dalam surat Al-Quraisy ya. Quraisy ya, atau Quraisy ya. Quraisy yaitu 2 harokat, atau Quraisy ya, atau 4 harokat ya. Quraisy. Nah, ini kalau lengkapnya ya, li ilafi Quraisy ya, ini dibaca panjang ya, 6 harokat. Ini ada ya sukun ya, sedang huruf sebelumnya berharokat fathah, atau khauf atau khauf ya, atau khauf. Nah, ada waw sukun sedang huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, masih banyak contoh yang lainnya di dalam Al-Qur'an. Nanti kalau kalian membaca Al-Qur'an, insya Allah akan menemui contoh-contoh dari mad lain. Nah, insya Allah kalian sudah bisa memahaminya ya. Paham ya? Nah, oke. Mudah-mudahan kalian paham semuanya. Nah, saya kira untuk materi pada kesempatan ini cukup 3 dulu ya. Karena sebelumnya kalian sudah belajar 3 bacaan mad. Nah, sekarang juga kalian belajar 3 bacaan mad lagi. Ya, tadi yang sudah kalian pelajari mad lazim musaqal kilmi, mad lazim mukhafaf kilmi, dan mad lain. Nah, untuk mad yang lainnya insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kalian tetap membaca buku dan kalian kerjakan contoh-contoh latihan yang ada di buku tahsin. Dan ingat ya, kalian harus teliti bagaimana cara memenggal kata yang betul di dalam Al-Quran sehingga tidak akan mengubah arti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.